Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir mengenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Oke, di-share langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, senang banget ketemu lagi bareng aku Tita Saputri di obrolan pada hari ini. Dan seperti biasa kita bakal ngobrol selama 30 menit ya ke depan. Dan kalau hari Sabtu kita bakal ngomongin soal budaya Bali, seperti itu. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal Bali, rasanya nggak lengkap kalau nggak ngomongin seni, kalau nggak ngomongin budaya. Salah satunya adalah seni tabuh yang sampai sekarang masih jadi identitas kuatnya masyarakat Bali. Tapi di tengah perkembangan zaman ya teman Pro 2, muncul pertanyaan menarik. Apakah seni tabuh masih diminati generasi muda sekarang? Atau jangan-jangan sekarang anak muda lebih tertarik bikin konten, scrolling media sosial, atau mungkin dengerin musik digital dibandingkan belajar gamelan. Padahal di sisi lain banyak juga anak muda Bali yang justru aktif berkarya lewat seni tabuh, bahkan berani menggabungkan unsur tradisi dengan inovasi yang lebih kekinian. Nah, biar lebih makin paham ya teman Pro 2, bagaimana sih anak muda bisa ikut menjaga warisan budaya tanpa kehilangan konektivitas, kreativitas gitu kan. Kita sudah bersama narasumber hari ini. Kita sapa dulu Kak Ngurah Agung Rizky Restuaji, SPDM Home, pelatih tabuh Sanggar Seni Santi Budaya. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Selamat pagi Ita, selamat pagi sahabat Pro 2 semua. Apa kabar hari ini? Setengkari sehat, baik. Mbak Ita gimana? Oke, sehat juga, terima kasih. Baik. Oke, Kak Agung, kalau kita ngelihat kondisi sekarang ya, sebenarnya minat generasi muda terhadap seni tabuh itu seperti apa sih? Kalau saat ini mungkin banyak yang masih berpikiran bahwa wah, kondisi seni tabuh khususnya udah kurang diminati nih. Padahal faktanya justru peminatnya bertambah. Itu dibuktikan dengan makin bertumbuhnya sanggar atau komunitas seni yang ada di Buleleng, Mbak. Salah satu buktinya kan itu ya.
Kalau dulu waktu saya masih belajar gambar di Sanggar Sandi Budaya, ada zaman saya SMP itu sanggarnya sedikit. Iya. Tetapi sekarang dengan bertumbuhnya sanggar atau komunitas, banyaknya sanggar atau komunitas, dan mereka punya juga murid, artinya kan peminatnya bertambah gitu sih. Tapi banyak yang bilang juga kalau seni tradisional tuh mulai ditinggalkan anak muda. Kalau menurut Kak Agung itu mitos atau memang ada tantangan nyata di lapangan? Kalau menurut yang pribadi sebenarnya bukan ditinggalkan sih ya, tapi adik-adik itu lebih menjadi multi talent, maksudnya kayak gini. Mereka mau belajar menggambel, tetapi mereka juga ada les ada les olahraga mungkin, ada kegiatan coding gitu misalnya. Nah, sehingga kesannya mungkin ditinggalkan, tapi sebenarnya mereka berusaha untuk balancing antara seni dan akademik gitu sih, Mbak. Kalau menurut saya pribadi, saya tetap optimis bahwa sebenarnya seni tabuh saat ini masih sangat diminati sih ya oleh anak-anak, generasi muda, dan adik-adik kita yang lain. Oke. Kalau kita ngomongin manfaat, kira-kira manfaat apa sih yang bisa didapatkan anak muda ketika belajar seni tabuh selain mungkin kemampuan bermusik? Oke, ini sudut pandang yang menarik ya sebenarnya ya. Kalau dari saya pribadi, itu hal utama yang akan didapatkan oleh adik-adik manfaatnya adalah belajar team play. Jadi mereka bermain dengan teamwork gitu. Jadi mereka sejak ini udah belajar gimana caranya kita bermain bersama. Misalnya tentang kekompakan, tentang ngadungang rasa istilahnya kalau di seni tabuh ya. Karena ketika kita bermain gamelan itu kan kita tidak sendiri kan ya. Ada banyak instrumen-instrumen dengan motif pukulan yang berbeda, dan kemudian itu harus dimainkan secara bersamaan dengan ritme yang sama, dengan tempo yang sama, dinamikanya juga sama. Gitu. Nah, sehingga dari sana yang harus ditanamkan dari awal ketika mengajar tabuh adalah kekompakan. Nah, sehingga manfaatnya untuk mereka adalah mereka belajar kompak dulu nih dari awal gitu. Jadi teamworknya bakalan berasa banget ke mereka ketika mereka besok lusa sudah dewasa, masuk ke dunia kerja dan lain-lain. Oke. Tapi di tengah maraknya musik modern seperti sekarang gitu kan, dan juga digital, apa yang membuat seni tabuh itu tetap relevan untuk generasi sekarang kira-kira? Kalau menurut yang pribadi, selama pilar-pilar penyangga seni budaya itu masih ada ya, saya rasa itu akan tetap menjadi alasan. Contoh satu, upacara dan upakara, Mbak. Oke. Upacara dan upakara itu penyangga utama gitu. Selama upacara dan upakara itu ada, maka seni tabuh, seni tari masih punya panggung, masih punya stage untuk tampil ataupun ngayah ya. Kemudian kedua, festival-festival. Nah, sekarang dengan dihidupkan lagi festival kecamatan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng, itu merupakan bentuk perhatian yang luar biasa, sehingga adik-adik kita yang di desa, di kecamatan makin memiliki panggung untuk tampil gitu. Jadi mereka nggak cuma belajar aja, tapi ada panggung yang mereka nantikan untuk mereka tampil gitu sih. Kalau boleh cerita, ada nggak mungkin pengalaman menarik Kak Agung nih melihat perkembangan murid-murid yang awalnya nggak tertarik tapi akhirnya jatuh cinta sama seni tabuh? Banyak sih ya Mbak ya, banyak ya. Tapi yang spesifik ini karena ditanyanya on the spot ya. Jadi saya sambil mikir siapa kira-kira gitu ya. Ada sih banyak ya. Pada intinya banyak sekali adik-adik yang awalnya tidak tertarik ya, mungkin karena dipaksa orang tua gitu ya. Ini saya sendiri Mbak. Oh, iya. Ya. Saya pakai contoh diri saya sendiri aja deh. Saya dulu waktu kecil itu seneng ke pantai sama teman-teman naik motor, seneng main bola. Jadi ketika orang tua mendatangkan pelatih ke rumah untuk privat saya latihan kendang itu, selalu aja saya ada alasan. Ada alasan sakit lah, apalah, nggak mau bangun dan lain sebagainya. Nah, ketika singkat cerita nih, saya bersyukur banget dipaksa sama orang tua. Jadi ketika udah sampai di sanggar, circle-nya ketemu, terus pelatihnya juga suportif gitu, lingkungan suportif. Nah, sehingga dari sana ada kenyamanan. Ditambah lagi dengan adanya kakak-kakak yang dengan seni mereka bisa keluar negeri, mereka berprestasi, mereka dapat penghargaan A, B, C, D, E. Dari sana timbul motivasi bahwa ternyata menggambel ini bagus untuk membentuk jati dirinya kita sendiri, bikin nama kita sendiri di sini nih gitu.
Ya udah akhirnya saya jalan. Mungkin adik-adik juga banyak yang seperti itu. Salah satu adik di Sanggar juga ada kayak gitu. Awalnya latihan, ndak latihan, lagi ndak latihan. Tapi kemudian ketika mereka udah ketemu circle-nya gitu ya, temennya udah asik, terus tabuhnya udah mereka dapat, gimana cara mainnya, lama. Bahkan sampai yang rela nih ya, ketika udah tamat SMA, rela nih, aku nggak jadi dah kuliah di Jawa. Aku kuliah di Singaraja aja, biar bisa tetap balance menggambel sama akademik. Bener, saya punya murid yang dulunya pengennya ikatan dinas loh kuliahnya. Tamat SMA, dari kelas 1 SMA dia, aku mau ikatan dinas sih. Oke, saya siapin generasi untuk penggantinya. Lama-lama udah kelas 3, aku nggak mau udah ikatan dinas. Aku mau kuliah di Unik saja gitu akhirnya. Saking cintanya jadinya ya. Berarti kalau menurut Kak Agung sendiri peran keluarga dalam lingkungan itu seberapa penting dalam menumbuhkan kecintaan anak muda terhadap seni budaya? Penting sekali di masa anak-anak itu belum tahu fungsi dan manfaat seni tabuh ya. Budaya lah ya secara umum ya. Ketika anak-anak memang belum tahu nih saya disuruh apa, itu fungsi orang tua penting sekali. Contoh ya, ini contoh. Ketika Tiang sama Pak Mekel Bonalem tahun 2018 kita bikin yuk gongko biar anak-anak nih di Bonalem nih, soalnya di Bonalem belum pernah sekali unjuk tampil di PKB. Bikin yuk gongko biar anak-anak. Nah, di masa mengumpulkan anak-anak itu, orang tua itu penting sekali, Mbak. Jadi ketika anak-anak itu bilang ke orang tuanya, Pak saya capek, Pak saya dimarahin aja nih gitu misalnya, karena dia masih salah kan ya, sering dimarahin, sering diejek nih sama teman-teman, sehingga bekar latihan nih, sukar suwud. Nah peran orang tua di sana, des suwud, tetep pang latihan, nyanan pang hidang tampil, nyanan luwung ditu gini-gini. Peran orang tua di sana sebenarnya. Jadi bikin anak-anak itu straightforward. Kamu diam dulu, kamu nanti pasti bakal ketemu hasilnya. Kalau kamu udah ketemu hasilnya, you will enjoy it gitu. Kamu bakal nikmatin dah itu gitu. Di sana sih peran orang tua. Contohnya kayak gitu sih, Mbak. Oke, wah ternyata teman Pradua ya, seni tabuh itu bukan cuma soal memainkan gamelan, tapi juga tentang belajar disiplin juga, kerjasama iya, tanggung jawab, bahkan membangun karakter diri. Nah habis ini kita bakal ngobrol lebih jauh lagi soal bagaimana sih seni tabuh bisa beradaptasi di era digital, sampai inovasi apa saja yang kira-kira bisa dilakukan generasi muda tanpa meninggalkan akar tradisinya. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan Sepada hari ini. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan, tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan mengenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang,
1 detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai. Oke, terima kasih Tebak Pro 2, kamu masih mendengarkan obrolan pada hari ini dengan topik generasi muda dan pelestarian seni tabuh, menjaga tradisi, menciptakan inovasi, masih sama Kak Agung. Ini selaku pelatih tabuh dari Sanggar Seni Santi Budaya. Nah, kita tadi sudah ngobrol soal minat ya dari generasi muda sendiri terhadap seni tabuh. Nah, kalau kita ngomongin soal inovasi nih Kak Agung, menurut Kak Agung sendiri sejauh mana sih seni tabuh boleh berkembang untuk mengikuti zaman? Boleh berkembang. Harus ya sebenarnya. Harus berkembang malahan ya. Ini sebenarnya bias banget sih jawabannya. Dalam konteks perkembangan itu apakah perkembangannya di cara permainan musiknya, apakah perkembangannya di instrumen musiknya sendiri. Kayak misalkan nih, kalau di instrumen musik misalnya barungannya gamelan gong kebiar, boleh nggak ditambah dengan alat-alat musik apa namanya kekinian, misalnya bukan kekinian sih ya, udah lama sih, kayak violin, kayak apa namanya drum mungkin, atau mungkin apa, kalau gitar kan udah sering violin mungkin gitu, atau misalnya saksofon boleh nggak kayak gitu misalkan. Itu salah satu bentuk perkembangan kan, kayak mixing. Terus yang kedua, kalau misalkan dari segi cara permainannya, boleh nggak permainan musiknya itu gimana ya contohnya ya, kalau alat A itu dipukulnya pakai panggul B, alat B dipukulnya pakai panggul A, itu kan salah satu bentuk pengembangan. Misalnya finding sound gitu, misalnya mencoba mencari suara baru. Kalau menurut saya pribadi, jenis-jenis perkembangan seperti itu sih boleh saja ya, sangat boleh malahan. Cuman konteksnya ya jangan dipentaskan atau ditampilkan dalam di event-event tradisional seperti upacara, upakara, atau misalnya event-event PKB yang notabene memang tujuannya untuk pelestarian budaya, ya jangan ditampil di sana. Kalau memang mau apa namanya menampilkan perkembangan kekinian gitu ya, bikinlah panggung sendiri, kemudian tunjukkan di sana. Bukan maksud untuk dengan maksud bukan untuk apa namanya itu memperkosa tradisi mungkin, atau mengubah tradisi, bukan, tapi tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa ini adalah bentuk perkembangan yang bisa saya tawarkan kepada masyarakat gitu. Yang penting itu, satu, jangan dipentaskan di pura atau gini karena masyarakat, bukan apa-apa, karena masyarakat belum bisa menerima kan ya. Yang kedua, ya kalau di konteks pesta kesenian Bali ya jangan juga yang terlalu radikal perkembangannya, karena takutnya di sana juga masyarakat nggak bisa menerima, karena di sana tempatnya untuk pelestarian seni budaya gitu. Jadi bikinlah panggung sendiri, misalnya bikin apa namanya konser sendiri tentang perkembangan musik gamelan gong kebiar gitu misalnya. Kalau saya sih kayak gitu sih. Oke, berarti ada batasan nggak antara inovasi dan menghilangkan nilai tradisi itu sendiri? Ini kembali ke menurut keyakinan saya kayak Panji ya. Menurut keyakinan saya gitu. Yang namanya inovasi itu ya bebas, Mbak. Yeah. Se-wildnya bagi saya pribadi, ketika dalilnya adalah untuk perkembangan eksplorasi, bagi saya sih nggak masalah. Selama satu lagi jangan ditampilkan atau dipentaskan dalam konteks event tradisional, udah itu aja. Itu aja sih Mbak. Oke. Poinnya kayak gitu. Dan sekarang itu kan banyak banget ya video-video tabuh yang viral di media sosial. Kalau menurut Kak Agung sendiri, apakah media sosial itu bisa menjadi alat pelestarian budaya? Tentu saja, tentu saja. Bahkan sekarang adik-adik di Sanggar pun juga kan selain sebagai media promosi, di sana juga sebagai media untuk menunjukkan bahwa adik-adik ini masih aktif dalam berkesenian, terus sebagai media kenangan aja buat mereka, ya kan. Misalnya di TikTok nih mereka ada apa, pada saat latihan ada hal-hal lucu
mereka simpen aja di sana, mereka posting aja di sana dengan tujuan ya selain untuk promosi, selain untuk nyari viewers, ya yang terpenting adalah untuk bahan ketawaan intern mereka aja gitu, lucu-lucuan. Jadi harus malahan ya, harus digunakan media sosial untuk promosi seni budaya, untuk menunjukkan karya-karya mungkin ya, karya-karya yang inovatif, atau mungkin bisa digunakan untuk persuasif mungkin. Itu sih. Oke, kira-kira gimana caranya nih untuk menarik perhatian Gen Z supaya mereka mau mengenal bahkan belajar seni tabuh untuk yang nggak mau ya? Oke, ini untuk rentan umur berapa nih kira-kira Mbak Ta? Mungkin anak-anak SMP, SMA. Ya. Kalau tiang pribadi sih saat ini di Sanggar promosinya nggak terlalu wah banget ya. Maksudnya misalnya tiap semester nih bikin banner, yuk daftar, nggak pernah kayak gitu Nggak Sanggar, pernah tapi gitu ya? tetap aja ada anak daftar. Jadi dari sana kesimpulan saya adalah sebenarnya mereka udah bawa bakatnya masing-masing nih gitu. Jadi ketika adik-adik itu berbakat di gamelan dan orang tuanya menyadari hal itu, pasti bakal diarahkan ke seni sih, Mbak. Kalau menurut Tiang gitu. Oke, ada nggak tantangannya ketika Kak Agung membimbing generasi muda saat ini? Susah nggak sih? Ya susah. Karena kalau dulu zaman saya latihan itu takut itu yang bikin kita disiplin gitu. Karena kita takut sama pelatihnya, terus karena kita takut salah, kita takut dimarahin, itu yang bikin kita disiplin dan bikin kita mau belajar gitu. Kalau sekarang itu udah nggak mempan sih di anak-anak sekarang. Jadi sistem pendekatannya bukan lagi marah-marah. Oke, marah-marah, tapi itu takes time. Jadi kita harus pendekatan dulu, bercanda dulu, mungkin udah 8 bulan atau 1 tahun latihan bareng-bareng gitu. Ketika mereka memang, wah ini nggak bisa dilembutin, ini harus dikerasin, baru kita keluarin. Kalau di awal baru latihan sekali 2 kali udah kita marah-marah, mereka pasti mental. Itu sih challenge-nya. Itu sih. Oke, kita masuk ke pertanyaan teman Pro 2 ya di WhatsApp di 0811399154 pagi hari ini yang sudah masuk. Kita ke siapa ini ya? Selamat pagi Kak Agung, saya suka sekali musik modern tapi belum pernah belajar tabuh sama sekali. Kira-kira terlambat nggak kalau baru mulai belajar saat sudah remaja atau kuliah? Langsung nih ya? Gak ada istilah terlambat sih. Belajar kan gak pernah terlambat ya. Asal ketika baru belajar itu ekspektasinya jangan kayak, pokoknya saya harus bisa dalam waktu sekejap, harus sudah bisa kayak yang tampil di PKB atau yang viral ya. Itu agak sedikit susah. Kalau dalam konteks belajar ya untuk untuk materi-materi dasar sih pasti bisa sih gitu. Berarti boleh nih. Boleh baru banget. kuliah ya. Boleh Oke. sekali. Selanjutnya Kak Agung, apakah belajar tabuh harus punya bakat dulu atau semua orang sebenarnya bisa belajar kalau mau serius? Ini sama kayak Messi sama Ronaldo sih. Ada orang bilang Messi kan berbakat ya, Ronaldo enggak, tapi dia latihan. Itu gamble sama kayak gitu. Ada orang yang berbakat, dia belajar dikit aja udah ngerti. Tapi ada memang yang nggak berbakat, ditempa bulanan tahunan jadi dia. Itu adik-adik di Sanggar, bahkan mungkin di Sanggar-Sanggar lain juga pasti merasakan hal yang sama. Itu memang terjadi. Kalau intinya gini, kalau punya bakat, belajarnya kamu lebih cepat nih gitu. Tapi kalau nggak punya bakat, ya effortnya yang dilebihin. Itu usahanya rajinin teke latihan, lain sing berbakat, sing tain teke bah. Jangan. Susah. Ya, bisa, pasti bisa. Oke, satu pertanyaan lagi. Kak Agung, kalau anak muda ingin ikut melestarikan seni tabuh tapi nggak bisa bermain gamelan, apa bentuk dukungan lain yang bisa dilakukan? Mungkin bantu apa istilahnya dia, repost mungkin. Ya itu sih, kalau misalkan suka sama tabuh gitu ya Mbak ya, suka sama tabuh tapi nggak bisa main tabuh, mungkin bisa, ya itu salah satu yang saya bilang tadi, mungkin ketika ada postingan-postingan tentang musik gamelan, mungkin ya bisa dibantu di repost, di like, di komen. Terus intinya gini, jadi penikmat seni yang baik. Udah itu aja sih. Oke, itu aja ya. Satu pertanyaan lagi ini ya. Kalau Kak Agung melihat potensi generasi muda Bali saat ini, apa yang membuat Kak Agung optimis terhadap masa depan seni tabuh? Bali ya. Yang bikin saya optimis bahwa seni tabuh bakal tetap ada, itu
kembali sih ke hal pertama yang saya sampaikan tadi. Selama upacara upakara masih ada, itu seni tabuh bakal survive. Itu Bakal yang terus utama. ada. Terus selama festival-festival kayak PKB, Bullfest barangkali, dan festival lainnya masih ada, seni tabuh bakal survive. Itu sih yang bikin saya optimis gitu. Kalau besok lusa dilarang ada festival, dilarang ada upacara upakara, udah pasti dah. Seni tabuh untuk tradisional ya, perlahan pasti dah terkikis gitu. Selama itu masih ada, pilarnya masih ada, pasti survive. Itu yang bikin saya optimis ya. Wah, gak kerasa waktunya tinggal 1 menit lagi. Mungkin yang terakhir yang ingin Kak Agung sampaikan untuk teman Pro 2 yang hari ini mendengarkan atau menonton live YouTube kita, pesan singkat sebagai closing statement. Untuk teman-teman sahabat Pro 2, pelestarian seni budaya itu tidak harus menjadi pelaku, tapi dengan menjadi penikmat, menjadi orang yang, nih misalnya gini nih, kamu nikah nih, aku mau pakai gamelan dong, padahal kamu nggak bisa menggamel nih. Salah satu cara kamu support teman-teman yang jadi penabuh ya itu mungkin ya, gitu. Jadi aku mau pakai gamelan, aku mau pakai gender nih, aku mau pakai bondres. Jadi salah satu cara kamu ikut melestarikan seni budaya ya itu sih. Jadi tidak harus teman-teman semua menjadi pelaku, karena pasti kita beragam banget bakatnya. Tapi untuk menghargai seni, untuk ikut melestarikan seni ada banyak cara. Itu aja sih, dan you'll find a way how to make it survive ya. Oke. Wah, teman Pro 2 kita jadi belajar nih pagi hari ini kalau melestarikan seni tabuh itu bukan berarti menolak perubahan. Justru generasi muda punya ruang besar untuk berinovasi selama tetap memahami dan menghargai nilai-nilai tradisi yang menjadi fondasinya. Terima kasih Kak Agung waktunya hari ini. Terima kasih juga untuk teman Pro 2 semuanya. Terima kasih semuanya. Oke, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun